Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Damayanti dengan NPM 181201113 sebagai mahasiswa hukum Universitas Lampung angkatan 18. Baiklah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan mengenai apakah itu hukum pidana internasional, subjek hukum pidana internasional, dan tindak pidana internasional. Sebagai ujian tengah semester saya dalam mata kuliah hukum pidana internasional dengan dosen pengampu Ibu Rini Fatona SMH. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tentang apakah hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya dan mencapai suatu tujuan tertentu. Istilah ini menunjukkan bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional ataupun domestik. Kaidah-kaidah dan asas hukum pidana yang benar-benar internasional adalah kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian internasional yang substansinya baik langsung ataupun tidak langsung mengatur tentang kejahatan internasional, sebagai contohnya Konvensi tentang Genosida pada tahun 1948, Konvensi tentang Apartheid pada tahun 1973, konvensi-konvensi tentang terorisme seperti Konvensi Eropa tentang Pemberantasan Terorisme pada tahun 1977 dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi dari hukum pidana internasional adalah sebagai jembatan agar hukum nasional di masing-masing negara dipandang dari sudut hukum pidana internasional. Pengesamaan derajatnya, kemudian fungsi keduanya sebagai pencegah tidak ada intervensi hukum antara negara satu dengan negara lainnya. Adapun penegak hukum dalam hukum pidana internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah badan-badan Mahkamah Pidana Internasional meliputi Kepresidenan, Divisi Banding, Divisi Pengadilan, Divisi Pra-Pengadilan, Kantor Jaksa Penuntut Umum, dan Kepanitraan. Baiklah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu subjek hukum pidana internasional yang terdiri dari yang pertama, individu. Individu atau orang perorangan sudah pasti adalah subjek hukum, bahkan merupakan objek hukum yang utama dari HPI. Sebagian besar kejahatan baik skala kecil maupun besar pelakunya adalah individu. Apakah individu merupakan secara perorangan tanpa terkaitan dengan siapapun atau dilakukan secara bersamaan atau kerjasama? Organisasinya sendiri hanyalah sebagai sarana dalam melakukan kejahatan. Siapapun pelakunya adalah menjadi kewajiban negara-negara untuk memberantasnya, baik individual ataupun melakukan kerjasama internasional. Misalnya konvensi-konvensi tentang kejahatan penerbangan, Konvensi Tokyo pada tahun 1963, Konvensi Den Haag pada tahun 1970, dan Konvensi Montreal pada tahun 1976, dan Konvensi Tunggal tentang narkotika pada tahun 1976. Dan lain sebagainya. Kemudian negara. Dalam hubungan internasional dari dulu hingga kini, memang sering terjadi konflik antar negara, dan terkadang diselesaikan dengan kekerasan, misalkan negara yang lebih kuat secara militer dan politik menyerang atau mengagresi negara lainnya yang lebih lemah. Jika sudah terjadi peperangan, maka hukum perang atau hukum humaniteralnya akan banyak berbicara, yang kaidah hukumnya dapat dijumpai dalam beberapa konvensi, seperti Konvensi Jenewa pada tahun 1949 tentang perlindungan korban perang beserta Protokol 1 dan 2 pada tahun 1997, atau suatu negara memata-matai atau menyadap sumber informasi negara lainnya. Kemudian subjek hukum pidana internasional yang ketiga, yaitu badan hukum swasta. Badan hukum swasta, baik swasta nasional maupun transnasional atau multinasional, dapat menjadi subjek hukum pidana internasional. Hanya saja dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Badan hukum swasta dapat menjadi subjek hukum dalam bidang perekonomian, berupa kasus kejahatan atau tindak pidana ekonomi. Misalnya, pembajakan hasil karya cipta dari imaterial yang cukup besar. Pembajakan karya cipta itu sendiri maupun individu yang melakukannya dapat dikenakan pidana denda, sedangkan bagi pelaku dapat pula dituntut secara pidana. Kemudian bagaimana prosedur atau mekanisme pertanggungjawabannya? Pada tataran internasional, masalah seperti ini diselesaikan antara negara baik secara multilateral atau bilateral. Mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan berupa pidana denda atau dibebani kewajiban untuk membersihkan lingkungannya yang telah tercemar dalam kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu badan hukum swasta. Sanksi pidananya dapat berupa pembayaran denda kepada negara atau sanksi hukum perdata seperti pemberian ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan. Lanjutkan dengan materi yang ketiga, merupakan pengertian tindak pidana internasional lanjutan. Menurut pengertian tindak pidana internasional, setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Yang pertama, tindak tersebut harus mengandung unsur internasional. Setidak-tidaknya tindakan tersebut mengandung unsur internasional, dan yang selanjutnya tindakan tersebut telah memenuhi unsur
necessity atau kebutuhan untuk penanggulangan secara internasional. Demikian suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana internasional jika telah memenuhi persyaratan di atas. Oleh karena itu, setiap negara berhak menangkap, menahan, serta menuntut dan mengadili pelaku kejahatan. Sementara menurut Sevin Bazzoni, terdiri dari 3 pokok yang dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu perbuatan atau tindakan tersebut merupakan tindak pidana internasional atau tidak, dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, unsur internasional, yang kedua, unsur transnasional, yang ketiga, unsur necessity. Berikut merupakan tindak pidana internasional yang ke-1, 2, dan 3. Kajian yang dilakukan oleh Bazzoni. Yang pertama, TPI memenuhi unsur ke-1, unsur internasional berupa ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia, yaitu agresi. Yang kedua, TPI memenuhi unsur yang pertama, unsur internasional ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia, yaitu genosida. Yang ketiga, TPI yang memenuhi unsur ke-1, unsur internasional berupa pengoyahan perasaan kemanusiaan adalah war crimes dan lain sebagainya. Dan TPI merupakan unsur yang kedua, yaitu merupakan kejahatan transnasional yang berupa kejahatan narkotika. Kemudian pembagian tindak pidana internasional yang pertama yaitu penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana internasional mengikuti perkembangan yang sifatnya kontekstual dan selektif. Normatif, perkembangannya yang bersifat kontekstual yaitu penetapan golongan tindak pidana internasional sejalan dengan perkembangan situasi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional. Sedangkan perkembangan bersifat selektif normatif yaitu penetapan golongan tindak pidana tertentu sebagai tindak pidana internasional hanya dapat dilakukan dengan berlandaskan konvensi-konvensi internasional tertentu. Menurut Bazzoni, ada beberapa jenis tindak pidana yang dapat dipandang sebagai tindak pidana internasional, yaitu yang pertama, penyerangan negara lain, yang kedua, kejahatan perang, yang ketiga, penyalahgunaan senjata api, yang keempat, kejahatan terhadap kemanusiaan, yang kelima, pembasmian atau pembunuhan etnis atau suku tertentu, yang keenam, yaitu diskriminasi ras dan apartheid atau perbedaan warga negara berdasarkan warna kulit, dan yang ketujuh, perbudakan atau kejahatan yang berkaitan dengan pembudakan, yang kedelapan, dilakukan waktu perang, yang selanjutnya pembajakan di laut, pembajakan pesawat udara, penyanderaan orang-orang sipil, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kejahatan terhadap lingkungan hidup, pencurian barang terkait dengan nuklir, penyalahgunaan pos, dan yang terakhir yaitu pemalsuan mata uang dan lain sebagainya. Selanjutnya, pembagian tindak pidana internasional menurut para ahli. Yang pertama, TPI berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik kebiasaan hukum internasional. Yang ketiga, TPI yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. Yang ketiga, TPI yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai HAM. Kemudian dalam Piagam Mahkamah Internasional atau MPI di Nuremberg ditetapkan 3 golongan kejahatan, yaitu crimes against speech, crimes against humanity. Kemudian sementara Ed Muchwitz membedakan TPI menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, TPI tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia. Yang kedua, kelompok TPI bertalian terorisme. Yang ketiga, TPI yang menjadi subjek suatu perjanjian internasional karena berkaitan dengan lalu lintas perdagangan internasional maupun kepentingan bersama negara-negara yang bersangkutan.